Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat berkebun, kembali lagi di kebun Sulfahani, kebun sayur dan buah organik di balkon. Sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Di sini rada mendung-mendung ya sobat. Sobat, ini adalah tanaman bayam ya, yang sebelumnya di sini tuh adalah tanaman sawi pahit dan pakcoy. Sekarang udah berganti menjadi tanaman bayam, dan insya Allah targetnya sebelum 10 hari harus sudah bisa panen ya sobat. Kalau untuk yang di Irak ini kita sudah mengisinya dengan tanaman pakcoy. Di sebelah sini ada kailan, dan di atas sana sudah ada ini ya, semayan juga ya sobat. Nah, saya sudah mempersiapkan semayan ini pakcoy, dan juga kemarin ini tabur ini sawi cesim. Baiklah, kami berkebun di balkon itu dari akhir 2023 ya sahabat, dimana pas itu anak kami yang kedua udah berumur 1,5 tahun, jadi saya pikir sudah bisa disambi ya sobat, bisa di ini buat kita berkebun, dan alhamdulillah bisa gitu. Awal berkebun itu kami menanam tanaman cabai ya, karena pas itu saya terinspirasi dari videonya Bapak Daliman, dimana beliau menanam cabai di balkon dan hasilnya bagus banget ya di video itu. Akhirnya saya berpikir keras, gimana caranya saya juga pengen seperti beliau gitu ya. Terus dalam berkebun itu ilmunya dari mana? Saya sendiri ilmunya otodidak ya sobat, karena pas kuliah pun saya nggak mengambil jurusan yang tentang pertanian ya, tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa mencari informasi tentang berkebun itu dari media sosial ataupun yang lainnya ya sobat. Kadang pas kita bingung kita bisa mencari informasinya di media sosial seperti misalnya Facebook ataupun grup-grup pertanian yang lainnya ya. Berkebun itu tidak ada istilah tangan panas dan tangan dingin ya sobat, dimana ada kemuan pasti ada jalan. Awalnya mungkin berkebun itu kadang gagal ya, tapi kegagalan itu menjadikan kita sebuah motivasi agar kita menjadi lebih baik lagi. Kita dapat ilmunya dari situ ya sobat ya. Berkebun yang saya pakai menggunakan metode terokan organik, dimana kami berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada untuk kebun kita ya sobat. Seperti ini, hama ini, ulat ini, untuk mengusirnya kita bisa memanfaatkan air rendaman kulit bawang yang kita semprotkan. Di kebun itu asik sekali sobat. Kita bisa melihat pemandangan yang hijau-hijau di rumah. Itu adalah salah satu stress healing yang kita bisa lakukan ya sobat. Seneng banget kita bisa melihat ini si pakcoy. Ini pakcoynya udah berumur lebih dari 8 bulan ya. Insya Allah ini tuh udah tinggi, tapi masih bisa kita manfaatkan. Kita masih bisa untuk mengambil manfaatnya gitu. Dulu pas ini kalau melihat kebun orang tuh seneng banget ya. Wah, bisa hijau, bisa ini, suka gitu kalau saya lihat orang panen gitu. Kok bisa ya orang-orang bisa berkebun seperti itu, kok saya nggak bisa, kenapa gitu kan. Tapi ya begitu ya, alhamdulillah ada kesempatan akhirnya bisa ngebon juga di rumah. Sobat, di sini ada sahabat imut nih yang lagi makan. Sepertinya enak sekali ya. Nah, beginilah berkebun secara organik ya. Kalau musim basuh seperti ini pasti banyak ditemukan seperti ini. Awal berkebun itu kami menanam ini ya, cabai tuh sobat, banyak banget cabai. Hampir full dengan tanaman cabai ya. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata menanam sayur itu jauh lebih mudah daripada menanam cabai ya. Akhirnya
Sekarang tanaman cabenya tinggal sedikit nih, ada tapi nggak sebanyak dulu ya sobat ya. Asiknya berkebun itu ketika kita butuh, kita bisa langsung petik ya sobat, kita bisa langsung datang ke balkon, kemudian kita metik-metik sayuran. Ini adalah tanaman kale ya sobat, si ratu sayuran, queen of vegetable. Berkebun itu nggak melulu harus berhasil ya sobat. Saya sendiri ini baru berhasil menanam kale setelah sekitar hampir 1 tahun berkebun di balkon ya. Dan ini adalah percobaan yang kesekian kali semai baru berhasil tumbuh. Sebelumnya gagal-gagal terus, tapi akhirnya alhamdulillah bisa juga ya saya panen-panen. Kale tanam sendiri, ini dari biji ya sobat ya, tanam. Sistem yang saya pakai di sini itu saya mencontoh dari sistem hidroponik ya, dimana ada metode semai. Nah, semaian, ketika semaian sudah besar ini kita pindahkan ke sini ya. Ini metode pembesaran, bukan, maaf, ini metode peremajaan, dimana yang semai tadi ini udah berdaun 4. Ketika udah berdaun 4 itu saya pindahkan ke sini ya. Untuk berdaun 4 itu umur sekitar 10 harian biasanya. Untuk tanaman pakso itu udah berdaun 4. Nah, setelah masa peremajaan nanti kita bisa pindahkan ke ini. Di sini adalah masa pembesaran ya sobat, dimana kalau di sini itu adalah yang full sinar matahari. Kita bisa melihatnya, ini full sinar matahari. Karena keterbatasan lahan, jadi saya itu menyesuaikan berdasarkan kebutuhan sinar matahari masing-masing tanaman ya sobat. Kenapa ini bayam di sini di full matahari? Karena sebenarnya bayam itu bisa ya nggak full sinar matahari, tapi target saya bayam ini harus cepat dipanen. Saya pengennya 10 hari lagi udah bisa panen gitu ya. Jadi saya pengen memaksimalkannya dengan cara full sinar matahari dan saya gober dengan nutrisinya ya sobat ya. Kebun dengan sistem organik ini sangat ramah sekali ya sobat, sangat ramah lingkungan, dimana untuk pupuknya aja kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Untuk pupuk ya bisa kita manfaatkan limbah dapur ataupun limbah-limbah kebun yang ada ya sobat. Nah, dan untuk tanahnya sendiri saya pasti pakai lagi tanahnya, kita daur ulang. Nah, begitu biar kita bisa berhemat ya. Prinsipnya organik yang kami pakai adalah mudah, murah, dan yang pasti ini gratis ya kalau bisa. Nah, sedangkan untuk pupuk-pupuk limbah dapur dan limbah kebun itu kan gratis, jadi kita bisa manfaatkannya ya. Kalau pupuk dari limbah dapur itu contohnya misalnya kayak air cucian beras, dan air cucian ikan, air rendaman kita pas ngerebus mie gitu ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Kemudian kita juga manfaatkan ini ya, tisu bekas ini, terus bekas kopi, teh, kemudian sayur ya sobat, kita bisa manfaatkan sebagai pupuk. Nah, ini saya biasanya memanfaatkannya seperti ini ya, langsung saya kompos. Nah, langsung saya kompos di potnya. Kemudian kita tutup tanah yang tadi ya, tanah bekas tadi. Ini sudah saya tutup ya sobat, kita mau cari benihnya atau bibitnya. Sahabat, di luar sana saya punya itu anakan tanaman kembang kol. Kalau anak tanaman kembang kol itu biasanya bisa ditanam lagi ya. Kita ambil dulu. Sudah saya ambil ya sobat, kita ambil yang paling besar nih. Kita bikin lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pengalaman sebelumnya saya juga pernah menanam kembang kol ini dari tunas seperti ini ya sobat, dan juga bisa berhasil sampai panen. Jadi dengan tunas ini kita bisa berhemat untuk pembelian bibit kembang kol ya sobat ya. Untuk kembang kol sendiri bisa tumbuh bagus di dataran rendah ya, karena kami tinggal di dataran rendah. Tapi untuk brokoli saya belum
berhasil sampai ngekrop bagus ya, tapi untuk kembang kol alhamdulillah bisa bagus, bisa ngekrop bulat. Sahabat, ini adalah tabungan POC kami ya, pupuk organik cair kami, dimana di dalamnya ini ada air cucian beras ya sobat. Nih air cucian berasnya ini udah kental banget. Ini saya campur dengan limbah dapur lainnya seperti ini, kulit buah, kulit bawang juga saya masukin ke sini ya sobat. Alhamdulillah ini adalah salah satu penyubur di tanaman-tanaman kami ya. Dan untuk pengendalian hama, kami lebih memilih untuk menanam tanaman refugia atau tanaman pengendali hama ya sobat. Karena dengan tanaman refugia ini saya alhamdulillah sudah nggak repot-repot untuk menyemprot lagi ya sobat. Dulu pas awal berkebun, pas nanam cabai yang banyak, itu pasti setiap 3 hari sekali harus nyemprot. Rasanya lumayan capek ya. Tapi setelah ada tanaman refugia dan tanaman cabainya pun berkurang, sudah nggak nyemprot-nyemprot lagi ya sobat. Alhamdulillah kalau untuk tanaman sayur itu jarang sih hamanya. Berkebun di balkon itu sebagai salah satu usaha kita untuk bisa swasembada sayur dan buah dari rumah ya sobat. Kita bisa menanam tanaman sayuran, tanaman buah gitu ya, dan yang pasti insya Allah sehat ya dengan metode organik tadi. Kemudian kita juga bisa lebih bijak dengan berkebun di balkon ya sobat, terutama untuk bijak sampah, karena pasti dengan berkebun di balkon dengan metode organik, saya sendiri memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik ya sobat. Kalau sampah organik bisa kita manfaatkan sebagai pupuk gitu ya, dan sampah anorganiknya yang kalau galung kita bisa juga manfaatkan sebagai tempat untuk media tanamnya ya sobat ya. Dan kita yang pasti bisa membantu pekerjaan ini ya, petugas kebersihan, dengan kita memisahkan sampah organik dan sampah anorganik tadi ya sobat. Ini juga sampah organik kebunnya saya kumpulin ya, biasanya nanti kita bisa manfaatkannya sebagai kompos. Dengan berkebun di balkon itu saya merasa mempunyai kehidupan sendiri di balkon ya, kehidupan yang lebih hijau yang lebih segar gitu ya. Ketika kita ke balkon lihat yang hijau-hijau itu menyenangkan sekali, masya Allah, stres healingnya kita juga bisa mendapatkan sayuran yang sehat untuk keluarga kita. Dulu pas awal berkebun punya tanaman cabai, misalnya cabainya berbuah satu aja seneng banget ya sobat. Kalau sekarang masya Allah sekali, kita misalnya mau sayur sop, nggak punya daun bawang, nggak punya seledri, tinggal petik itu rasanya alhamdulillah banget. Berkebun itu nggak melulu harus di lahan yang luas sobat ya. Ini aja balkon ini berukuran 4 x 6 meter ya, tapi dengan keterbatasan ini saya mencoba untuk menanam beberapa sayuran dengan memanfaatkan ini ya, rak-rak ini. Alhamdulillah rak-rak ini tuh sangat membantu sekali ya sobat. Ini kita bisa melihatnya, rak atas itu kita tanamin cabai, kemudian rak bawah sayur, rak bawahnya lagi juga ada sayur lagi ya sobat. Jadi dengan rak ini kita bisa menanam banyak, tinggal kita atur berdasarkan kebutuhan sinar mataharinya. Untuk daun tua ini saya biasanya kita bisa kumpulkannya ya, nanti kita bisa manfaatkannya sebagai kompos tadi ya sobat. Jadi berkebun itu mengasihkan sekali ya sobat. Gimana, tertarik bukan untuk berkebun? Berkebun itu asyik, berkebun itu ternyata seasik ini ya, masya Allah, seneng banget. Baiklah, semoga menginspirasi ya. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah menonton. Jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Jangan lupa berkebun ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.